Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujiati Kusumalisti dari kelas 12 IPA 1, nomor presensi 27. Di video kali ini saya akan melaksanakan ujian praktik kimia, yaitu mengidentifikasi sifat asam basa menggunakan indikator alami. Tujuan dari praktikum ini adalah mengamati perubahan warna indikator alami pada larutan asam dan basa. Berikut alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan praktikum kimia pada hari ini. Alat yang diperlukan untuk praktikum hari ini adalah ulekan, cobek, gelas, sendok, dan bahan yang diperlukan ada air jeruk, air deterjen, dan air biasa. Ada juga indikator alami, yaitu bunga mawar, bunga bougainville, kunyit, dan wortel. Jadi langkah pertama yang dilakukan untuk memulai praktikum hari ini, pertama haluskan salah satu indikator alami, misalnya seperti kunyit. Jika sudah halus, tambahkan sedikit air atau air secukupnya. Aduk terlebih dahulu dan menjadi larutan kunyit. Selanjutnya masukkan ke dalam gelas. Setelah memasukkan air kunyit ke dalam gelas, kemudian masukkan air jeruk ke salah satu gelas. Dan masukkan air deterjen ke satu gelas yang lain. Setelah itu, amati perubahan warna pada larutan kunyit berikut. Setelah mengamati kedua gelas yang berisi larutan kunyit ini, kemudian catat perubahan warna indikator alami ke dalam tabel pengamatan yang sudah tersedia di LKPD. Setelah selesai diamati, kemudian ulangi kembali percobaan dengan menggunakan bahan indikator alami yang lain seperti bunga bougainville, bunga mawar merah, dan wortel. Selanjutnya pada percobaan kedua, yaitu menggunakan indikator alami wortel. Haluskan wortel. Setelah wortel sudah halus, kemudian tambahkan air biasa ke dalam ulekan. Setelah itu, masukkan ke dalam kedua gelas.
Ketika larutan wortel sudah dimasukkan ke dalam kedua gelas, kemudian masukkan air jeruk ke salah satu gelas. Dan tambahkan air deterjen ke gelas yang satunya lagi dalam larutan wortel. Setelah sudah dimasukkan, kemudian amati perubahan warna pada larutan indikator alami wortel berikut. Setelah sudah diamati perubahan warna dari larutan wortel dengan dicampur air deterjen di gelas pertama dan air deterjen di gelas kedua dan air jeruk di gelas pertama, kemudian catat perubahan warna indikator alami yang didapat dari percobaan indikator alami wortel. Selanjutnya percobaan ketiga yaitu menggunakan indikator alami bunga bougainville. Masukkan bunga bougainville ke dalam ulekan atau cobek, kemudian ulek hingga halus. Setelah bunga bougainville sudah halus, kemudian masukkan air biasa ke dalam ulekan atau cobek secukupnya. Selanjutnya masukkan larutan bunga bougainville ini ke dalam 2 gelas. Jika sudah, masukkan air jeruk ke gelas pertama dan tambahkan air deterjen ke gelas yang kedua. Selanjutnya amati perubahan warna pada indikator alami yaitu bunga bougainville. Jika sudah diamati perubahan warna pada indikator bunga bougainville ini, selanjutnya catat ke dalam tabel pengamatan. Selanjutnya adalah percobaan terakhir, yaitu percobaan keempat dengan menggunakan indikator alami bunga mawar merah. Ulek hingga halus. Jika sudah halus, tambahkan air secukupnya dan menjadi larutan bunga mawar merah. Kemudian masukkan ke dalam kedua gelas. Setelah itu masukkan air jeruk ke gelas pertama. Dan masukkan air deterjen ke gelas yang kedua. Setelah itu amati perubahan warna pada indikator alami bunga mawar merah. Setelah diamati perubahan warnanya, kemudian catat perubahan warna indikator alami yang didapat pada percobaan indikator alami menggunakan
mawar merah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini di praktikum kimia. Bila ada kesalahan atau yang lainnya, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.